Syekh Nurjati adalah pendahulu Wali Songo di tanah Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Datul Kahfi. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Idolfi Mahdi merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah beranjak dewasa pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra dan putri. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi yang berangkat bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru tersebut, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kahfi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh, janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Datuk Kahfi dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangken. Syekh Datuk Kahfi juga leluhur dari Raja-Raja Sumedang, karena merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Nama Kahfi yang menyertai namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti gua, karena tempat dia mengajar ilmu agama adalah di dalam gua. Adapun para murid Syekh Datuk Kahfi diantaranya Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, anak-anak dari Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Jayadewata atau Siliwangi III, raja dari Kerajaan Pajajaran. Beberapa mubalik Wali Songo seperti Syekh Sarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar juga murid dari Syekh Datuk Kahfi. Konon karena kesaktiannya, pusar bumi Gunung Jati Cirebon merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi, sehingga dari tempat duduknya terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempat duduknya dan berpendar ke seantero jagat, sehingga Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nurjati atau Nur Ingkang Sejati. Sedangkan tempat duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati.